Kita coba mulai. Layar aku udah kedengeran belum? Udah kelihatan belum, Sari? Oke. Sebetulnya aku belum ada kepikiran buat bahas soal gitu. Jadi mungkin kalau ada yang mau kirim soal, boleh. Atau mau request, mau dijelasin materi tertentu juga boleh. Nanti mungkin aku bantu untuk share ilmunya. Terus, paling kalau misalkan ternyata gak ada juga, kita coba bahas yang 2015 yang kemarin mungkin yang belum sempat ke bahas terutama yang aromatik baru nanti kalau ada waktu mungkin kita lanjut ke soal 2018 gitu. Nah ini sebelumnya ada request buat menjelaskan materi tentang ozonolisis sama alkohol ester epoksida. Sebelumnya mungkin aku bakal ngejelasin dulu materi tentang ozonolisis. Jadi, reaksi ozonolisis itu biasanya dikaji di atau direaksikan pada sebuah senyawa yang mengandung ikatan rangkap ya atau mengandung alkeno. Nah, biasanya ozonolisis ini itu bukan cuma satu tahap dan biasanya dibantu sama katalis atau dalam kondisi suhu tertentu. Nah, biasanya kalau di soal-soal itu ozonolisis ada beberapa tahap, ada dua tahap sih sebetulnya. Yang pertama itu direaksikan dulu sama O3, biasanya dalam CH2Cl2, terus biasanya tuh suhunya tuh di suhu yang rendah gitu, sekitar negatif 78 derajat Celcius. Nah, baru setelah itu direaksikan sama
Me2S atau nama lainnya tuh dimetil sulfida. Nah, kurang lebih tahapan reaksinya kayak gini. Contoh, misalkan ini, contoh, misalkan senyawa yang aku tulis di sini itu direaksikan sama O3 dalam CH2Cl2, terus misal kondisinya negatif 78 derajat Celcius. Terus baru direaksikan dengan Me2S. Nah, di textbook juga ya, atau di beberapa PPT dosen mungkin, untuk reaksi ozonolisis ini itu gak ada mekanisme yang spesifik yang dijelaskan atau digambarkan kayak reaksi-reaksi yang lain. Mudahnya, untuk reaksi ozonolisis itu kita putus aja si alkenanya. Jadi seolah-olah tuh kita potong bagian sini gitu. Nah, habis itu kita pisah aja. Ini kan berarti ada dua C. Ini ada dua C nih yang di sini. Terus di sini juga ada dua C kan atau dua karbon. Nah, berarti nanti di sini ada dua karbon lagi. Nah, terus ininya tinggal tambahin O gitu. Nah, yang sebelahnya gimana? Yang sebelahnya juga sama. Ini. Jangan lupa, ini tuh kan sebetulnya ada satu H. Kenapa? Karena kita jangan lupa ya kalau dalam struktur yang senyawa karbon atau senyawa organik seperti ini, kita harus tahu juga kan di sini tuh sebetulnya masih ada satu hidrogen gitu. Yang di sini juga masih ada satu hidrogen. Jadi jangan lupa buat nyimpen hidrogennya di sini karena takutnya kalau misalkan eh, strukturnya itu kurang lengkap, takutnya mungkin disangka jadi keton atau jadi senyawa yang lain gitu. Jadi kurang lebih senyawanya yang terbentuk dari ini kan berarti dua butena. Kalau misalkan kita ozonolisis, maka hasilnya jadi dua molekul etanol ya berarti atau ya etanol gitu. Sebetulnya rumus singkatnya ya, atau misalkan kita pengen tahu sebetulnya kurang lebih apa sih yang terbentuk dari reaksi ozonolisis suatu alkena. Cukup sederhana atau gampang diingat lah ya. Jadi kita lihat dulu, sebetulnya bisa kita prediksi si karbon yang punya ikatan rangkap dua itu tuh karbon yang em, unsubstitusi atau tidak tersubstitusi atau misalkan monosubstitusi atau disubstitusi gitu. Artinya mudahnya tuh kita lihatlah si karbon yang terikat atau yang punya ikatan rangkap itu dia punya tetangga berapa. Gitu. Oke, misal di sini aku kasih tanda yang kiri itu aku kasih nomor satu, yang kanan aku kasih nomor dua. Oke, kita tinjau. Misal kita kan udah anggaplah ini kita udah belah jadi dua bagian gitu. Berarti kan ada yang kiri sama yang kanan. Yang kiri itu nomor satu. Kita lihat atom karbon nomor satu. Atom karbon nomor satu dia cuma punya tetangga satu karbon kan, yang karbon ujung, karbon terminal yang sebelah kiri, yang di sini. Anggaplah misal ini nomor, misal ini A gitu. Nah, berarti kan dia cuma punya satu tetangga. Kalau misalkan, yang tadi kayak aku bilang, kalau misalkan dia tidak punya tetangga, atau bahasa ilmiahnya itu unisubstitusi, atau punya satu tetangga, atau monosubstitusi. Nah, produknya itu
dia bakal jadi aldehid. Kalau misalkan dia punya dua tetangga atau disebutnya disubstitusi, nah itu dia bakal bikin produk yang namanya ketolan. Kurang lebih gitu. Jadi cuman segini aja untuk materi organolisis. Nah, perlu diingat kalau misalkan ada reaksi yang setipe kayak gini. Jadi ada kayak lisis atau pemutusan. Tapi bahasa lainnya, kalau yang reagen satu lagi itu oksidasi. Yang kemarin juga kan udah sempat aku bahas ya. Kalau selain yang lisis-lisis ini tuh, selain ada ozonolisis, ada oksidasi pakai KMNO4. KMNO4 dalam bahasa, tulis deh. Misal reaksi yang serupa, ini tentang perlisis-lisisan, itu oksidasi menggunakan menggunakan KMNO4, terus panas atau heat dalam bahasa OH-, lalu digunakan asam. Nah, kalau KMNO4 mau yang monosubstitusi, mau yang disubstitusi itu sama. Jadi kalau misalkan monosubstitusi, oh, wait, oh beda. Jadi yang sama itu cuma yang di bagian disubstitusinya aja. Nah, kalau untuk KMNO4, unsubstitusi nol tetangga, dia bakal menghasilkan CO2. Contoh, contohnya misal etena atau 2 metil propen. Jadi, nah gini. Terus langsung aja bagi dua, set gitu. Kita pisah antara wilayah atas sama wilayah bawah. Misal yang atas, ini kan ada satu karbon. Aku kasih nomor satu, terus yang ini aku kasih nomor dua. Nah, kalau misalkan kita kasih KMNO4 dalam OH minus, kemudian pakai heat atau panas, kira-kira bakal jadi apa? Kita lihat yang wilayah atas, yang aku kasih nomor satu, kita highlight si karbonnya deh, yang ini. Apakah dia punya tetangga? Kalau kita lihat kan dia nggak punya tetangga. Jadi produk pertamanya adalah CO2. Ditambah, kita lihat yang wilayah bawah. Yang wilayah bawah, si atom karbon yang ini nih, yang nomor dua, dia punya berapa tetangga? Dua, kiri sama kanan. Karena dia punya dua tetangga, artinya kan dia disubstitusi. Maka berdasarkan teori, maka dia akan menghasilkan senyawa keton. Dan ini kan ada tiga nih, berarti ya sesuaiin aja kayak main puzzle gitu. Nah, kayak gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan dia punya satu tetangga atau
monosubstitusi, satu tetangga. Nah, kalau misalkan satu tetangga, sebetulnya kalau oksidasi itu biasanya mungkin dia terbentuk aldehid dulu gitu ya, tapi aldehid itu dia bisa dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Kenapa? Karena K-4 ini dia termasuk basa yang kuat. Jadi dia akan teroksidasi sampai teroksidasinya itu tingkat tinggi sampai ke bentuk asam karboksilat. Contohnya, dia akan jadi asam karboksilat. Contohnya misal yang gampang, gini, langsung aja kita bagi dua, belah dua gini. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, ada wilayah kanan, ada wilayah kiri. Misal yang kanan aku kasih satu, yang kiri aku kasih dua. Kita lihat lagi, tinjau lagi. Nah, ini kita misalkan reaksikan dalam KNNO4, dalam OH minus, kemudian kita kasih heat atau panas gitu. Kalau kita lihat yang sebelah kanan, dia kan unsubstitusi atau dia nggak punya tetangga, jadi udah pasti dia akan menghasilkan CO2. Nah, yang sebelah kiri itu sebetulnya kalau misalkan cuma sampai sini doang, dia bakal membentuk ion karboksilat aja. Jadi ini kan ini O gitu ya, ini O minus gitu. Nah, supaya jadi asam karboksilat kan kita perlu H ya. Jadi sebetulnya kita reaksikan lebih lanjut dengan H3O plus gitu atau asam. Baru nanti dia akan terbentuk asam karboksilat. Nah, kayak gitu kurang lebih. Ini eh, rangkuman materi tentang perlisisan atau pemotongan rantai karbon di materi alkena itu ada ozonolisis sama KMN4. Gitu. By the way, kalau misalkan ada yang keliru atau ada yang salah, kalau waktu aku menjelaskan langsung koreksi aja ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kita kalau misalkan aman, gak ada yang mau nanya, kita lanjut. Em, kita coba ke lanjutan requestnya ya tentang materi alkohol. Alkohol dan ester. Alkohol dan ester. Nah, pertama-tama kita kaitin dulu alkohol sama materi sebelumnya. Kita kaitin dulu alkohol sama alkena. Tidak lain tidak bukan adalah sintesis alkena dari alkohol. Ini kita via E1. Jadi, salah satu reaksi alkohol itu adalah kita bisa bikin dia jadi alkena lewat proses reaksi E1 atau eliminasi satu ya. Nah, kita tahu kan kalau alkohol itu dia ada tiga. Ada alkohol primer,
Ada alkohol sekunder dan ada alkohol tersier. Nah, dari ketiga alkohol ini, yang paling sulit untuk dijadikan alkena itu adalah alkohol primer. Dan yang paling mudah untuk dijadikan alkena adalah alkohol tersier gitu. Sebetulnya bukan mudah sih, cuman lebih ke kalau kita lihat nanti ya di reagen yang kita pakai untuk jadi di alkena. Misalkan kita tinjau dulu dari alkohol primer. Misal kita pakai molekul sederhana aja, etanol. Nah, ini kan etanol, dia termasuk ke alkohol primer kan. Nah, kalau misalkan kita mau buat dia jadi etanol, misal kita mau jadiin dia etanol, kita harus pakai reagen yang cukup kuat ya. Em, kita pakai asam, kita pakai asam sulfat yang pekat, terus dalam kondisi yang cukup panas di sekitar 180 derajat Celcius gitu. Mekanismenya gimana? Nah, ini tuh sebetulnya yang tadi aku bilang kalau misalkan pembuatan alkena atau sintesis alkena dari alkohol dia pakai mekanisme via S1. Tuh, S1, dua masih ingat ya materi-materi sebelum UTS, diingat-ingat lagi. Nah, kurang lebih mekanismenya tuh kita punya alkohol. Nah, kita tahu ya kalau misalkan si alkohol yaitu living group yang buruk gitu. Jadi dia living group yang kurang disukai. Nah, nanti karena si O ini dia punya pasangan elektron bebas, dia bisa menangkap Haplis. Makanya kenapa H2SO4-nya itu harus pekat karena biar dalam suasana yang kaya akan asam gitu. Jadi nanti si molekul alkoholnya dia bisa mengambil Haplis. Maka nanti terbentuk, oh ini dia akan menyerang ke sini, dia membentuk molekul di sini akhirnya ada OH2 plus gitu. Nah, OH2 plus itu bisa jadi living group ya. Living groupnya itu berupa H2O gitu. Nah, nanti dia bisa keluar. Dia jadi melepaskan H2O. Nanti dia terbentuk karbokation di sini gitu. Nah, nanti si karbokation yang ada di sini, oh, eh, konsep dari eliminasi itu kan sebetulnya pengambilan oleh nukleofil, pengambilan oleh nukleofil hidrogen beta. Nah, ini itu kan karbon yang bermuatan positif atau karbokation. Biasanya mungkin kita sebut sebagai karbon alfa. Nah, yang ada di sebelahnya alias yang di sebelah kiri, dia itu karbon beta. Nah, karbon beta di sini dia punya tiga hidrogen kan. Ini kan sebetulnya CH3 gitu. Eh, nah, nanti si H-nya, salah satu H-nya itu akan diambil, ini CH3,
dia bisa diambil sama nukleofil. Misal nukleofilnya tuh bisa HSO4 minus atau H2O yang lain gitu ya. Karena asam sulfatnya pekat gitu. Jadi nanti si nukleofilnya dia akan menyerang H yang di sini, terus nanti dia jadi ke sini. Makanya terbentuk alkena gitu. Mekanismenya juga sama untuk alkohol sekunder sama tersier gitu ya. Cuman hati-hati aja kalau misalkan ada terbentuk karbokation itu nanti bisa terjadi penataan ulang. Jadi jangan lupa untuk ditinjau lagi apakah bisa terjadi penataan ulang atau enggak. Apakah ada kemungkinan si karbokationnya itu bukan pindah sebetulnya ya pindah tapi yang pindahnya itu bukan muatan plusnya tapi bisa jadi hidrogen atau CH3 gitu. Pokoknya lihat aja apakah ada kemungkinan. Ya, bolehlah misal kita anggap yang pindahnya itu si muatan positifnya gitu ya. Apakah si muatan positifnya itu bisa pindah jadi yang lebih tersubstitusi, misal jadi niket yang awalnya ini kan karbokationnya karbokation primer ya. Si muatan positifnya, si C yang bermuatan positifnya dia cuman punya satu tetangga. Nah, apakah ada kemungkinan dia punya lebih dari satu tetangga dengan cara pindah? Nah, itu ada penataan ulang dengan syarat, tapi penataan ulang itu biasanya cuma bisa dengan tetangganya aja ya gitu nggak bisa kayak lebih dari satu ikatan gitu. Nah, yang menjadi pembeda itu paling cuman kondisinya aja sih. Kalau alkohol primer, alkohol sekunder, sorry, nah, misal kita pindahin aja si orangnya dari sini, itu nggak terlalu perlu yang pekat. Kita cuma bisa, kita bisa pakai asam fosfat kurang lebih 85%, terus juga suhunya nggak begitu tinggi sekitar 165 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius. Kalau udah kan, ya, nanti bisa dibaca-baca lagi aja. Terus yang alkohol tersier, misal ini eh, H2SO4 tapi nggak yang terlalu yang nggak terlalu pekat. Terus suhunya juga eh, di bawah 100 derajat, tidak aku lupa berapa. Jadi salah satu cara atau salah satu reaksi lah, salah satu reaksi dalam alkohol kita bisa sintesis alkena dari alkohol, tapi harus pakai bantuan dari asam. Kenapa? Karena via eliminasi satu, berarti kan kita harus membuang si OH-nya. Nah, sedangkan kita tahu kalau OH ini adalah leaving group yang buruk. Jadi harus kita ganti dulu. Salah satunya dengan memprotonasi si OH jadi OH2 plus, biar nanti yang jadi leaving groupnya itu berubah yang awalnya dari OH minus jadi H2O. Kayak gitu. Lanjut, request materi yang lain itu tentang epoksida ya. Oke. Nah, yang pertama, sintesisnya dulu. Nah, epoksida ini itu bisa kita sintesis dari senyawa jenis alkana
yang direaksikan sama em, peroksida. Nah, tapi notnya itu yang paling terkenal pakai MCPBA. Nah, MCPBA ini sebetulnya kalau dari strukturnya, kalau kita lihat dia tuh peroksida juga. Jadi alkena yang diberi sama yang direaksikan sama peroksida dia akan jadi epoksida gitu. Misal apa ya? Misal kita terus kita reaksikan sama MCPB. Nah, ini nanti akan terbentuk epoksida gitu. Nah, yang harus jadi perhatian, si epoksida ini tuh dia harus satu sisi gitu, teman-teman. Nah, jadi yang dimaksud satu sisi itu gimana? Si reaksi pembentukan epoksida ini dia tuh ada harus kita perhatikan stereokimianya. Jadi si epoksida ini jadi dua ikatan di sini itu tuh arahnya harus sama. Nggak boleh arahnya itu beda. Jadi kalau misalkan ini ke depan, ya ini juga ke depan gitu. Atau kebalikannya kalau misalkannya ini di belakang, ini juga di belakang gitu. Jadi nggak bisa eh, reaksinya itu yang misal yang atas tuh ke depan, yang bawah tuh ke belakang tuh nggak bisa. Jadi dia tuh sangat memperhatikan stereokimianya gitu. Nah, reaksi dari epoksida itu ada dua jenis. Yang pertama, dia pakai bantuan asam, misal ada kandungan H plus-nya atau H3O plus, dan misal basa atau nukleofil juga bisa, atau tanpa asam digunakan basa kuat. Misal ROM atau bisa juga OHM dan lain-lain. Oke, misal saya mulai contoh. Kita pakai yang inilah, yang atas yang tadi. Nah, kalau kita lihat, ini tuh epoksidanya masuk ke dalam epoksida yang simetris gitu. Jadi, kalau kita lihat, ya kita bagi dua gitu ya bidang ini. Dia tuh sama-sama
punya satu tetangga. Jadi yang perlu kita lihat sebetulnya waktu reaksi epoksida itu si karbon yang terikat sama atom O-nya. Jadi ini kan atom O-nya di sini. Berarti yang perlu kita lihat, yang perlu kita tinjau itu atom karbon yang ini sama atom karbon yang ini gitu. Karena itu nanti akan sangat berpengaruh ke mekanisme yang kita jalankan. Tapi untuk contoh yang pertama kita pakai epoksida yang simetris dulu ya. Oke, yang pertama, jika direaksikan dengan misal H plus, terus kita pakai nukleofil atau bahasanya Cn minus. Nah, oke. Sebetulnya yang jadi pembeda banget itu si keberadaan H plusnya. Kenapa? Keberadaan H plusnya itu sangat berpengaruh. Gini, kita tahu kalau di atom O yang ada di epoksida ini, sebetulnya kan dia masih punya dua pasang elektron bebas. Nah, nanti si pasangan elektron bebasnya dia bisa menyerang H plus. Nanti si pasangan elektron bebasnya dia nyerang H plus, terbentuklah OH itu. Tapi karena di sini ada dua, tinggal sisa satu pasang elektron bebas, kalau misalkan kita itu muatan formalnya, ini tuh sebetulnya dia bermuatan positif gitu. Nah, ciri-cirinya kalau udah terbentuk OH kayak gini, itu yang perlu kita lihat. Nah, nanti deh. H plusnya udah kita pakai nih. Sekarang kita pakai si nukleofil atau biasanya CN-. Kalau misalkan terbentuk atau terprotonasi jadi OH, itu kita lihatnya kata kuncinya adalah putus salah satu, lihat karbokation yang terbentuk. Maksudnya gimana? Contoh, misal yang di sini kasusnya. Kita, Anda yang pertama putus yang sebelah sini. Kalau putus yang atas, nanti kan kurang lebih jadinya kayak gini. Berarti kan yang ini dia putus gitu. Yang sebelah atas ini dia putus, elektronnya bergerak ke atom O karena dia kan bermuatan positif ya. Jadi nanti di sini terbentuk OH gitu. Nah, berarti kan di sini terbentuk karbokation. Nah, kita lihat karbokationnya. Ini terbentuk karbokation sekunder karena dia punya dua tetangga, yang ini sama yang ini. Oke, simpan di otak kalau kita punya satu skema yang dia karbokationnya sekunder. Berarti C plus sekunder gitu. Ini skema A. Gimana skema B? Skema B, misal kita punya epoksidanya, plus kita putus yang ini, yang bawah. Set, kita putus. Nah, sekarang kan OH-nya jadi di sini. Di sini sekarang karbokation yang di bawah. Kita tinjau lagi karbokationnya karbokation apa? Oh, karbokationnya karbokation sekunder. Oh, sama aja. Kalau sama aja berarti gak usah kita eh, terlalu khawatir sama si CN-nya harus masuk di mana. Karena akan sama aja gitu nanti. Penamaannya pun pasti nanti akan sama aja gitu ya. Nanti si CN-nya, CN itu dia akan masuk ke sini. Ya, yang skema B, CN minusnya juga dia akan masuk ke sini gitu. Jadi nanti produk yang terbentuknya harus di CN. Ini kan sama aja ya secara ini penamaan kata nama gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan epoksidanya epoksida yang simetris, nggak usah terlalu khawatir. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita pakai basa kuat, menggunakan basa kuat tanpa suasana asam gitu ya. Eh, tanpa H plus. Oke. Nah, kalau tanpa H plus bisa pakai basa misal RO minus
atau OH minus gitu atau basa-basa kuat lainnya lah gitu. Contohnya pakai contoh yang tadi. Bisa kita reaksikan dalam CH3ONA atau natrium metoksida. Biasanya juga dalam CH3OH. Nah, produk akhir yang akan terbentuk itu sama aja. Oh wait, oh sorry. Produk akhirnya beda. Mekanisme reaksinya yang menjadi pembeda, kita tahu kan kalau misalkan CH3ONA itu sebetulnya CH3O minus atau metoksida sama natrium dan Na plus. Nah, yang jadi pembeda antara tanpa H plus dan dengan H plus, kalau ini kan ada penyerangan dari si atom O-nya dulu. Jadi terbentuk dulu OH plus gitu, OH2, OH plus. Nah, kalau misalkan ini kita nggak usah pakai skema bayang-bayang kita putus di mana gitu. Yang jadi perhatian, kalau misalkan kita pakai bahasa kuat, itu kita lihat yang halangan steriknya lebih kecil. Jadi yang paling leluasa, yang nggak sempit gitu. Nah, lagi-lagi karena ini epoksida yang simetris, kalau misalkan si CH3O-nya dia nyerang ke sini, atau dengan dia nyerang ke sini, itu sama aja. Nanti gimana mekanismenya? Nah, kalau misalkan kita gambar ulang, ini tuh seperti SN2, jadi yang penyerangan langsung. Kita tahu kan kalau misalkan atom O itu dia punya keelektronegativan yang cukup tinggi. Nah, sebetulnya si atom karbon yang di sini itu tuh dia punya muatan parsial positif gitu. Cuman nggak kita gambarkan. Makanya si CH3O minusnya atau basa kuatnya dalam soal ini kita pakai metoksida. Kita serang si metoksidanya itu ke karbon yang ke sini. Jadi nanti ini gitu. Nanti akan terbentuk produk apa? Nanti akan terbentuk produk ini kan kalau kita serang ke atas, berarti kan yang putus yang sebelah atas ya. Berarti di sini di O-nya dia akan ke bawah. Jadi di sini O minus. Baru di sini nanti ada O CH3. Nah,